Kilo, aku lupa melihat sesuatu tadi. Datang dan lihat sekarang. Ji Luo baru saja akan merasakan metode Qin Yichen lagi, dan permintaannya untuk Qin Yichen tidak masuk akal. Dia datang langsung ke Qin Yichen dan bersiap-siap. Qin Yichen mengulurkan tangannya, melewati hujan yang masih deras, dan menempelkannya di kepala Kilo. Beberapa hal, kamu bisa melihatnya sendiri. Jika dikabarkan, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga membunuh semua orang yang tahu atau mungkin mengetahuinya, tanpa meninggalkan siapapun. Bang! Semburan guntur meraung, dan kilat yang menyilaukan menyambar Qin Yichen beberapa meter jauhnya. Petir yang menyilaukan menerangi wajah dingin Qin Yichen, dan kata-kata di mata gelap itu serius dan kejam. Dia tidak banyak bicara, dan dia tidak bermaksud pamer. Dia hanya menyatakan hal yang sangat biasa yang akan terjadi. Kilo ragu-ragu sejenak, dan tubuhnya tanpa sadar mundur sedikit. Dia tidak tahu apakah dia bisa menanggung hasil seperti itu. Hanya rahasia yang dia tahu. Begitu terungkap, itu akan melibatkan semua orang yang tahu. Ini bukan lagi konsekuensi yang bersedia dia tanggung. Tetapi pada saat melangkah mundur, Kilo melihat lengkungan mulut Qin Yichen yang sedikit terangkat, dan ingat bahwa pada hari itu, dia diyakinkan oleh kesimpulan Qin Yichen yang hampir sempurna, tinggal sendirian di ruangan yang redup, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia pahami apa yang salah dengannya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu di mana dia lebih buruk daripada Qin Yichen. Sekarang, kebenaran ada di depannya, dalam genggamannya. Apakah Anda masih akan mundur? Memalingkan hatinya ke samping, dia melangkah maju. Kilo hanya memiliki dua kata yang tertulis di ekspresinya, tegas. Dia ingin tahu berapa banyak arti yang dimiliki Qin Yichen, dan dia ingin tahu mengapa Qin Yichen dapat menyimpulkan itu. Dia ingin tahu, mengapa dia bisa begitu kuat dan nyaman, dan berapa banyak orang yang bersedia mengikuti kirinya. Baik. Saat dahinya menyentuh jari Qin Yichen, dunia diselimuti hujan deras dan awan gelap menghilang di depan mata Kilo, dan sebuah danau terang beriak di bawah kakinya. Di depannya adalah Qin Yichen, dengan tangan di punggungnya, mendekat dia sedikit demi sedikit. Terkadang, rasa ingin tahu adalah hal yang sangat berbahaya. Saya mendengar bahwa kucing memiliki 9 nyawa, tetapi 9 nyawa ini hilang karena rasa ingin tahu. Kau menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya, tapi kau beruntung, aku tidak keberatan. Setelah itu, sosok ilusi Qin Yichen langsung menghilang di benak Ji Luo. Dalam klip perubahan yang tak terhitung jumlahnya, Kilo memahami kunci praktik ini, dan juga tahu bahwa rahasia yang melahap jiwa ini tidak akan ditoleransi oleh negeri dongeng. Siapapun yang mengetahui rahasia ini hanya bisa membiarkannya membusuk di perutnya. Begitu dia mengatakannya, tanpa tindakan Qin Yichen, Mahkamah Agung akan membunuhnya terlebih dahulu. Baru pada saat inilah Kilo menyadari bahwa ancaman Qin Yichen sebelumnya bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu memang fakta yang pasti akan terjadi. Karena orang yang melakukan ini adalah orang yang bersandar, Mahkamah Agung Tuhan. Apakah Anda masih ingin tahu lebih banyak? Bagaimana cara menggunakan metode ini dan cara mengendalikannya? Kilo takut dengan kata-kata Qin Yichen, mengetahui bahwa metode ini dan menggunakan metode ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kilo agak ragu-ragu, metode ini memang sangat menarik, dan ada banyak tempat di mana ia dapat berperan. Dalam waktu singkat ini, Kilo sudah memikirkan banyak hal. Termasuk semua poin kunci dari pengintainya selain secara pribadi bergegas di jalan. Bergegas di jalan benar-benar tidak dapat membantu. Tetapi jika Anda dapat mempelajari medan terdekat melalui musuh, itu lain cerita. Metode ini sangat tumpang tindih dengan posisi Kilo, dan adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Sekarang Kilo ragu-ragu, tetapi karena metode ini terlalu jahat untuk ditoleransi oleh dunia luar. Bolehkah aku memikirkannya sebentar? Qin Yichen sangat puas dengan reaksi Kilo, dan berpikir sendiri. Benar saja, aku melihat orang yang salah, karakter kejam yang tidak takut pada langit dan bumi. Namun, hal ini memang bermanfaat bagimu. Aku juga bisa dianggap memberimu pedang bermata dua. Jika kamu menghitung jawaban atas keraguanmu saat ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kilo terjerat dalam hatinya selama beberapa detik, dan kemudian membuat keputusan. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia memiliki senjata seperti itu sebelumnya, saudara-saudara yang mengikutinya mungkin akan selamat. Arah pergerakan tentara lawan, rute mundur sekitar, dan penyebaran pasukan. Informasi kunci ini, baik untuk menyelidiki secara pribadi, atau disiksa. Untuk pramuka, hal yang paling berbahaya adalah menyelidiki secara langsung. Satu-satunya tentara masuk jauh ke dalam intelijen, dan begitu ditemukan, hampir tak terhindarkan untuk dikepung dan ditekan. Saya mau belajar, saya bersumpah demi surga, saya hanya akan menggunakan metode ini di tempat yang tepat, dan tidak akan pernah menyebarkan dan mempublikasikannya. Qin Yichen mengangguk dan dengan ringan mengetuk dahi Kilo. Cahaya di sekitar memudar dalam sekejap, hujan deras, dan semuanya kembali ke kegelapan. Suara Qin Yichen terdengar di telinga Kilo.
Alat tidak pernah benar atau salah. Hanya mereka yang menggunakan alat yang memiliki benar dan salah. Jaga hatimu. Jika tidak aku akan membuatmu melupakan segalanya. Kilo mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Qin Yichen memiliki kekuatan seperti itu. Dan sarana yang dia ajarkan memiliki kemampuan seperti itu. Dalam hal ini, Kilo yakin bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan pedang bermata dua ini dengan baik. Mungkin, dia tidak dapat mencapai level Qin Yichen, tetapi dia dapat mengubah beberapa hal di sekitarnya. Ini adalah jawaban terpendek Kilo. Interaksi antara keduanya hanya sesaat. Qin Yichen menarik tangannya, dan langit masih hujan deras. Sydney Kevin melirik mereka berdua, dan beberapa kata muncul di bibirnya tetapi tetap tak terucap. Dia awalnya ingin mengungkapkan sudut pandangnya, tetapi kemudian dia memikirkannya. Qin Yichen mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sebagian besar masalahnya sejak dia memasuki wilayah bintang. Bantu dia menstabilkan situasi, mengumpulkan tentara, merebut kembali benteng, dan menyediakan sumber daya untuk membantu memulihkan penghalang benteng dan memastikan pertahanan benteng. Ini semua dilakukan oleh Qin Yichen dan kuil penguasa cahaya di bawahnya, dan semuanya membantu mereka. Dan sekarang, apapun yang dilakukan Qin Yichen, Sydney Kevin percaya bahwa Qin Yichen tidak akan menyakiti mereka. Bahkan jika metodenya sedikit aneh, bahkan jika dia menggunakan cara yang bengkok. Sekarang dalam menghadapi masalah hidup dan mati, beberapa orang berdiri untuk menyelesaikan masalah bagi mereka. Itu sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak kata dan penjelasan. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, tidak ada yang benar atau salah untuk alat, tetapi benar dan salah untuk bakat. Sydney Kevin menutup mulutnya dan menelan kata-kata nasihatnya sedikit demi sedikit. Dengan bantuan mitra seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantunya menyembunyikan rahasia ini. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan menyebutkannya kepada orang lain. Rahasia ini akan membusuk di perutnya.